Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novi, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Hidayatullah Azra dalam Handbook of Islamic Education. Nah, sejarah pendidikan Islam di Indonesia sendiri itu terbilang khas jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain dalam dunia Islam. Karena penyebaran dan dinamika Islam di tanah air itu dibarengi dengan bangkit dan berkembangnya pendidikan Islam. Islam itu sangat menekankan pendidikan, dan hal ini kemudian mendorong penguasa muslim dan juga ulama pada saat itu untuk ikut serta berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan Islam. Nah, mereka menggunakan tempat-tempat seperti masjid, musola, atau langgar, dan surau sebagai tempat untuk menimba ilmu agama, khususnya untuk anak-anak. Nah, pada saat itu, eksistensi kolonialisme Belanda itu tidak menyebabkan kemunduran dalam pendidikan Islam. Justru, pendidikan Islam itu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengadopsi beberapa aspek tertentu dalam pendidikan Eropa. Nah, pendidikan Islam tradisional itu contohnya seperti pesantren, pondok, dan juga surau. Pesantren sendiri itu berasal dari kata santri atau santri yang beragama Islam. Nah, pesantren ini merupakan lembaga tradisional yang mengajarkan berbagai ilmu agama, dan lingkup pesantren ini biasanya terdiri dari masjid, ruang kelas, dan juga rumah kiai. Nah, peran pesantren dalam komunitas muslim itu yang pertama sebagai pusat transmisi ilmu agama. Peran yang lain yaitu sebagai penjaga tradisi Islam, dan pesantren ini juga merupakan tempat regenerasi ulama. Nah, kemudian madrasah. Kalau pesantren adalah lembaga tradisional, madrasah adalah lembaga modern di Indonesia. Madrasah ini mulai dikenalkan pada abad ke-20. Nah, sebenarnya madrasah ini merupakan respon umat Islam terhadap pengenalan dan penyebaran sekolah Belanda pada saat itu. Pesantren tradisional dan madrasah itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama, pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang tidak bertingkat. Sebaliknya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mencoba memberikan sekolah atau pembelajaran yang bersifat klasikal. Pesantren itu tidak memiliki kurikulum yang mapan, sedangkan madrasah itu memiliki kurikulumnya sendiri. Dan muatan yang ada di pesantren itu seluruhnya bersifat keagamaan. Berbeda dengan pesantren, madrasah itu terdapat ilmu-ilmu pengetahuan umumnya juga. Jadi tidak hanya ilmu agama yang diajarkan, tetapi ada ilmu pengetahuan umum. Nah, secara umum, madrasah ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, MI atau Madrasah Ibtidaiyah. MI ini ditempuh dalam waktu 6 tahun. Kemudian, Madrasah Sanawiyah yang biasanya disingkat MTS, ini ditempuh selama 3 tahun. Dan yang ketiga adalah MA atau Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ini juga ditempuh selama 3 tahun. Nah, kemudian ada peminatan atau 4 divisi dalam Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, kejuruan, dan juga ilmu agama Islam. Nah, pada saat itu, jumlah madrasah yang dikelola oleh pemerintah itu lebih sedikit dibandingkan dengan madrasah yang dikelola oleh organisasi masyarakat atau yayasan. Nah, kemudian mengenai komposisi gender di madrasah pada saat itu, di Madrasah Ibtidaiyah memang perempuan dan laki-laki, perempuan itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Namun di Madrasah Sanawiyah, jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Begitupun dengan di Madrasah Aliyah, jumlah perempuan lebih banyak. Nah, hal ini cukup menarik karena berhubungan dengan anggapan bahwa di dalam Islam, wanita itu kurang mendapat akses terhadap ruang publik. Nah, kemudian pada abad ke-20,
Belanda itu mulai membangun sekolah-sekolah modern. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap anak-anak Indonesia. Nah, dengan kebijakan baru ini, Belanda memperkenalkan sekolah modern yang disebut dengan sekolah rakyat atau Volksskolen. Dan sekolah rakyat ini bertujuan untuk membekali anak-anak pribumi dengan pendidikan dasar. Nah, sekolah rakyat ini itu awalnya didirikan di Batavia atau sekarang kita kenal dengan Jakarta. Namun pada saat itu kurang mendapat respon yang positif atau ada beberapa penolakan begitu. Dan sekolah rakyat ini mendapat antusiasme di Sumatera. Nah, pada saat yang sama, jaringan kalangan Muslim terpelajar di Kairo itu mulai menemukan lahan subur di kepulauan Indonesia. Nah, akibatnya jaringan Muslim lulusan Kairo Mesir ini mempercepat transformasi pendidikan Islam di Indonesia. Nah, hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan Islam oleh alumni Kairo dan juga mitra modernis lokal. Nah, dalam madrasah ini mereka mengadopsi sistem modern sekolah Belanda sebagai sebuah alternatif dari sistem pesantren tradisional. Nah, kemudian balik lagi pesantren dan juga madrasah. Dalam perspektif komparatif, di pesantren itu santri belajar agama dari kiai. Jadi sumbernya itu dari kiai dan mereka menggunakan kitab kuning sebagai buku atau sumber pembelajarannya. Sedangkan di madrasah itu mereka menggunakan buku-buku baru dan juga memasukkan metode baru untuk lebih memahami Islam dalam perspektif modern. Kalau pesantren saat itu diharapkan melahirkan ulama, sedangkan madrasah itu diharapkan melahirkan umat Islam yang terpelajar. Kemudian di Jawa, kalau di Jawa, Muhammadiyah itu memiliki peran yang cukup besar dalam transformasi pendidikan Islam. Muhammadiyah merupakan organisasi modernis terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Kemudian dari gagasannya Ahmad Dahlan ini, Muhammadiyah melahirkan sekolah modern yang nantinya disebut HIS atau Hizmet the Quran atau Sekolah Umum Plus. Nah, Sekolah Umum Plus ini nantinya sebagai embrio munculnya sekolah Islam modern. Kemudian mengenai pesantren itu sambil terus mempertahankan aspek tradisionalnya, mereka juga mulai memodernisasi aspek-aspek tertentu dalam lembaga mereka. Mulai dari manajemennya, kemudian kurikulum, dan adopsi sistem madrasah, seperti yang dilakukan oleh pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur. Pesantren Tebu Ireng ini merupakan pesantren yang dibangun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pesantren lain yang juga mulai melakukan transformasi itu merupakan pesantren Krapyak. Pesantren ini merupakan pesantren yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, mengenai modernisasi madrasah. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas madrasah yaitu dengan cara mengintegrasikan dan memodernisasi lembaga pendidikan Islam ini secara utuh ke dalam sistem pendidikan nasional. Nah, untuk mencapai hal tersebut, madrasah itu perlu menyerap unsur-unsur modern pendidikan yang tertanam dalam sistem pendidikan tradisional. Dari kebijakan atau dari kesepakatan itu, kemudian madrasah itu mulai merevisi kurikulumnya. Dan jumlah dalam kurikulum madrasah itu 70% itu merupakan ilmu umum, kemudian 30% itu ilmu agama. Nah, dalam modernisasi madrasah itu melibatkan pejabat-pejabat, di mana pejabat yang terlibat dalam modernisasi madrasah ini merupakan lulusan dari IAIN. Nah, apa itu IAIN? IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri, yang dimana
IAIN ini merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang unik dan sebagian besar didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah pengawasan DEPAK atau Departemen Agama. Nah, pada saat itu fakultas-fakultas IAIN itu berubah menjadi STAIN, STAIN, dan bersifat otonom. Nah, kemudian juga ada UIN. Berbeda dengan IAIN, UIN atau Universitas Islam Negeri itu terdapat ilmu umum di dalamnya, seperti sains dan teknologi, kemudian ekonomi, psikologi, kedokteran, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks pesantren dan madrasah, lulusan UIN, IAIN, dan juga STAIN ini memiliki keunggulan tertentu karena mereka merupakan sebagian besar itu merupakan anak-anak madrasah atau lulusan pesantren, di mana mereka memang sudah mengetahui lingkungan madrasah dan lingkungan pesantren. Dan juga ketika mereka sudah menyelesaikan studinya, sudah menyelesaikan pembelajarannya di UIN, STAIN maupun IAIN, sebagian besar itu mereka kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan diri dalam pesantren ataupun madrasah. Namun ada juga yang memilih untuk berkontribusi dalam hal yang non-pendidikan, yaitu bergabung dalam pemerintahan seperti dalam pemberdayaan madrasah dan juga pesantren. Nah, alumni IAIN, UIN, dan juga STAIN ini tentunya juga berperan penting sebagai pengajar mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di bawah naungan Depdiknas. Nah, itu saja bahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.